pendidikan CBB angkatan 7 ini. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah SDN Kandangan 1, Bapak dan Ibu guru yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya pendampingan individu 2 ini dalam hal merumuskan visi sekolah dan prakarsa perubahan visi sekolah seperti itu. Untuk agar acara hari ini, siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Semoga apa yang kita laksanakan ini benar-benar membawa manfaat untuk kita, terutama untuk anak didik kita. Demikian sambutan dari saya. Saya mohon maaf, pesan saya satu, kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas sambutannya untuk kegiatan hari ini, dan untuk berikutnya mungkin akan disampaikan oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Oki, mengenai agenda hari ini apa saja, dan untuk waktunya saya persilakan. Monggo Pak Oki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Pak Ali nggih, dalam hal ini Kepala Sekolah dari SDN Kandangan 1, Bu Yuli selaku calon guru penggerak, serta Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini dalam rangka mendukung aktivitas yang dilakukan oleh Bu Yulis dalam pendampingan individu 2, yaitu pada bagian merumuskan visi sekolah gitu nggih. Nah, jadi aktivitas perumusan visi sekolah ini bukan semata-mata kita serta-merta apa yang ada di visi sekolah kan SD Kandangan 1 ini dirubah serta-merta mboten. Tapi kita coba cross check di sini. Kita sudah punya visi misi pastinya. Tapi apakah itu bisa diselaraskan dengan perkembangan pembelajaran yang terbaru nggih, khususnya di kurikulum Merdeka. Nanti karena akan ada aktivitas-aktivitas yang kita akan Bapak Ibu semua dengan dipandu oleh Bu Yulis untuk mencoba merumuskan visi misi yang sekiranya disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi nanti akan ada aktivitasnya perumusan kalimat rumpang dari yang akan menjadi cikal bakal dari visi sekolah. Kemudian juga ada identifikasi perilaku-perilaku yang mencerminkan visi, serta juga ada diskusi terkait dengan inisiatif perubahan. Inisiatif perubahan yang akan coba nanti barangkali sudah di sini gitu, tapi bisa jadi akan lebih dikuatkan lagi, atau memang kalau memang ada yang baru bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ali, Bu Yulis, dan Bapak Ibu. Saya ucapkan kembali terima kasih. Di sini tentunya tidak serta-merta untuk Bu Yulis, tidak untuk Pak Ali dan Bapak Ibu saja, tapi juga untuk bagaimana keberlangsungan dari SD Negeri Kandangan 1 ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Oki. Langsung saja nggih, karena waktunya sudah cukup siang juga. Jadi saya mulai untuk kegiatan merumuskan visi sekolah. Sebelumnya saya akan menunjukkan yang pernah saya buat. Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak. Nah, ini adalah imajinasi saya atau hayalan saya tentang murid di masa depan. Semuanya
diambil dari sikap-sikap yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Jadi inginnya itu siswa itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertoleransi. Jadi tidak hanya memiliki iman tapi juga memiliki toleransi terhadap teman-teman atau perbedaan yang ada di masyarakat. Kemudian berkebinekaan global. Di sini juga bagian dari profil pelajar Pancasila. Kemudian menjadi murid yang mandiri. Jadi mereka bisa mengandalkan diri mereka sendiri, memerintah diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Kemudian menjadi murid yang benar kritis, jadi mereka tidak hanya menerima, tapi juga bisa menyampaikan pendapat mereka, bisa memaknai sesuatu dan bisa menjelaskan atau mengidentifikasi dan sebagainya dengan pemikirannya, bukan dari orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ini adalah menjadi murid yang kreatif. Kemudian nah, ini adalah kalimat rumpang yang nantinya jenengan bisa isi. Kita membahasnya bersama-sama. Nanti kalimat rumpangnya seperti ini. Saya memimpikan murid yang jika suatu saat mereka mendatangi saya, mereka itu akan melakukannya dengan sopan santun. Karena nilai-nilai sopan santun menurut saya itu sangat kurang dimiliki oleh anak-anak untuk saat ini. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah subjek. Jadi mereka itu subjek, bukan objek. Dalam pembelajaran yang memiliki kodrat dan bakat serta takdir hebat yang harus dituntun untuk mewujudkannya. Jadi kita sebagai pendidik itu bukan lagi kedudukannya sebagai pemaksa dan kayak pencetak, bukan, tapi kita itu adalah penuntun, menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Kemudian di sekolah saya mengutamakan adab baru ilmu, karena kalau adab sudah terbentuk, ilmu itu akan membentuk dari diri anak itu sendiri. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu, mengembangkan kreativitas dan sarana bersosialisasi. Seperti halnya kita adalah sekolah inklusif. Anak-anak dengan berkebutuhan khusus kadang tidak dibutuhkan kognitifnya harus sesuai dengan anak reguler. Jadi mereka di kelas reguler itu diminta agar mereka hanya bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang berbeda dengan mereka, terutama dengan anak reguler. Diharapkan mereka bisa sadar atau menerima gitu ya, karena ada di sekolah ini ada anak yang berbeda, jadi saya harus menerima, tidak adanya bullying dan sebagainya. Kemudian saya dan guru di sekolah saya yakin untuk memberikan pelayanan sepenuh hati kepada murid dalam meneladankan adab, selalu mengedepankan karakternya terlebih dahulu, baru kita berbicara tentang atau transfer ilmunya atau tentang kognitif siswanya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru adalah role model atau teladan yang baik yang akan selalu diingat anak sampai kelak mereka dewasa. Pasti yang diingat siswa itu kadang cuma guru yang galak ya, biasanya seperti itu. Nah ini saya ingin dari diri saya sendiri menjadi teladan atau yang paling diingat oleh siswa bahwa saya adalah guru yang bermakna, memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan di kelas. Walaupun mungkin harus membutuhkan usaha yang sangat ekstra sekali. Nah, ini adalah kalimat rumpang yang nantinya dari ini kita akan menyelaraskan dengan visi yang sudah kita miliki di sekolah. Apakah sudah sesuai, sudah selaras, atau memang perlu dirubah dan sebagainya. Kita kembali ke ini sebentar nggih. Nah, tujuan kegiatan hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, kaitan visi sekolah dengan filosofi KHD, karena untuk
Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka dan sebagainya, ini kembali lagi ke filosofi KHD. Jadi pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kembali lagi, kita hanya sebagai penuntun. Sesuai dengan triloginya Ki Hajar Dewantara yang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Dan itu adalah seharusnya yang kita miliki sebagai seorang pendidik. Visi sekolah harus jalan dengan filosofi KHD. Visi setidaknya harus mengutamakan kepentingan dari murid. Nah, ini adalah visi guru atau visi sekolah juga harus jalan dengan mampu mewujudkan generasi Indonesia yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena yang disesuai dengan yang digaung-gaungkan di kurikulum Merdeka bahwa karakter yang harus dimiliki oleh siswa itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini saya meminta bantuan dari Bapak dan Ibu guru SDN Kandangan 1 untuk menuliskan. Kalau kita mengingat visi, pastikan visi itu artinya cita-cita yang kita inginkan gitu kan. Jadi untuk saat ini, untuk waktu yang sekarang, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Nanti saya bagikan ini post-it, jenengan tulis sesuai dengan pribadi jenengan nggih. Jadi sesuai dengan permintaan atau impian dari jenengan, ya bisa dituliskan di sini, nanti ditempel di bagian bawahnya mimpi. Di kertas plano, kemudian plano ditempelkan di bawahnya mimpi. Warna pink Ibu, saya bagikan. Monggo Pak Ali. Oke juga. Nah, kita yang ke bagian kedua dari kalimat rumpang, yaitu kita percaya bahwa murid adalah apa? Murid di sekolah gitu itu sebagai apa? Warna beda dong Bu, biar berwarna-warni seperti kehidupan. Seperti kehidupan Bu, biar berwarna-warni. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Di sekolah kita mengutamakan apa? Sekolah kita ini mengutamakan apa? Kalau dari visi tadi saya itu kan mengutamakan adab. Mungkin dari yang Bapak Ibu yang berbeda atau punya pandangan lain. Nggih, sekolah kita Pak Ali. Masa sekolah yang lain? Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Monggo kita yang keempat. Wow, masih banyak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswanya ya, kira-kira kalau jenengan melihat siswa kita itu kira-kira sadar betul bahwa apa? Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan. Untuk selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Nah, untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Nafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, kita belajar Pancasila. baik sekarang sambil monggo
dinikmati, kemudian saya akan membahas atau membacakan ya Bapak Ibu yang sudah jenengan tulis di sini. Mimpinya berakhlak mulia. Siapa yang menulis berakhlak mulia? Oh, Pak Ali, nggih. Berakhlak mulia, adab dan budi pekerti luhur hampir sama nggih. Belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, kritis, dan toleransi terhadap sesama. Pewanjang sekali Bujum ini sepertinya. Oh bukan, siapa? Kemudian murid yang beriman, oh ini tulisannya Bujum, murid yang beriman dan memiliki kesopanan. Kemudian memiliki akhlak yang baik, sopan, tanggung jawab, disiplin, cerdas. Pelajar mahir IT dan berakhlakul karimah, berwawasan global. Sebagian hampir besar mimpi jenengan terhadap murid yang kita didik sekarang atau yang nantinya kita inginkan adalah memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, sopan, kemudian hampir semuanya juga kreatif, mandiri ya. Ya. Tapi hampir semua bisa ditarik kesimpulan adalah mimpinya memiliki siswa yang berakhlak mulia dan memiliki kesopanan. Kemudian kita percaya bahwa yang pertama, subjek dalam pendidikan adalah subjek, siswa ya Bu ya ini. Siswa sebagai subjek dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian individu yang memiliki potensi untuk dibimbing agar berkembang. Ya, murid. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Hampir sama semuanya ya. Nggak contekan kan Bu ya? Kemudian siswa adalah anak yang memiliki kemampuan masing-masing dan patut dihargai. Murid adalah individu yang butuh bimbingan atau arahan, ya, membutuhkan tuntunan dan arahan. Aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan. Nah, ini kata-katanya siapa ini? Bagus sekali. Kata-katanya Bu Dini, oke. Kemudian ladang akhirat, aset yang berharga. Oke, ini sama, ladang akhirat dan aset dan berharga. Dari semua yang tadi yang Ibu Bapak tuliskan di sini, saya bisa menarik kesimpulan. Kita percaya bahwa murid adalah individu atau aset bangsa yang unik yang perlu kita kembangkan, arahkan sesuai dengan potensi dan kodrat anak tersebut. Ya, dan kita tidak melakukan intervensi untuk itu, tetapi kita harus menghargai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengutamakan kebutuhan siswa atau warga sekolah sesuai dengan kondisi terkini, disesuaikan dengan perubahan zaman berarti ya Bu ini sesuai dengan kodrat. Jadi siswa itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Ini disesuaikan dengan kodrat zamannya. Kemudian karakter dan ramah anak. Jadi harus memiliki karakter dan harus ramah anak seperti itu. Kemudian mengembangkan karakter dan potensi anak didik hampir sama. Sekolah yang peduli lingkungan, oke. Peduli lingkungan hidup, harus dong sekolah kita yang sekolah adiwiyata. Seperti itu. Dan religius, nasionalis. Selain religius juga harus memiliki jiwa nasionalisme, oke. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan akhlak atau karakter. Siap, sekolah kita mengutamakan siswa bertakwa dan berilmu serta memiliki kesopanan. Bujum. Kenyamanan dalam membimbing siswa. Oke, kita harus memiliki kenyamanan dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Sekarang kita sadar bahwa SDN Kandangan 1 adalah sekolah adiwiyata. Kalau kita sudah sebagai sekolah di adiwiyata berarti seharusnya warganya memiliki apa? Sadar bahwa harus peduli terhadap lingkungannya Bu ya. Kemudian dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang lebih bermanfaat. Ya, menjadi insan yang bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi insan yang bermanfaat. Tidak hanya siswanya tapi juga gurunya. Lingkungan sekolah
Harus bersih dan sehat. Belajar itu penting. Ini sesuai dengan sekolah kita sebagai adiwiyata. Murid kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat menuntut ilmu. Ya, benar. Sepertinya kalau murid itu ada yang sadar bahwa ke sekolah tempatnya untuk belajar. Beberapa juga mungkin ada yang sadar bahwa ke sekolah itu tempatnya untuk bermain dengan temannya. Ada yang seperti itu di beberapa siswa. Siswa selalu ingin kebebasan tanpa tugas dan beban. Wah, dia perlu bimbingan untuk menjadi lebih baik. Ya, bimbingan dan tuntunan. Murid kita sadar betul SDN Kandang 1 merupakan sekolah inklusi. Jadi terdapat siswa inklusinya yang harus dihormati keberadaannya. Ini sepertinya kalau seperti ini murid kita hampir semuanya sadar kalau teman kita ada yang berbeda. Apakah di sekolah di kelas yang lain Bapak Ibu ada yang membuli? Pernah ada membuli? Tidak ya. Karena di kelas saya pun juga sama seperti itu, tidak ada yang membuli. Jadi menerima siswa yang berbeda. Ini sudah hampir semuanya sama kesimpulannya. Jadi menyadari bahwa sekolah kita sekolah peduli lingkungan jelas adiwiyata. Kemudian sekolah kita sekolah yang menerima perbedaan siswa itu tadi, karena sekolah kita sebagai sekolah inklusif. Kemudian kita yakin bahwa bisa melayani siswa dengan sepenuh hati. Tulus ya Bu ya? Tulus. Untuk membentuk siswa yang berkarakter dengan cerdas. Oke. Menjadi inspirasi bagi lingkungannya Bu Eni. Iya Bu Eni. Apa inspirasinya Bu Eni? Pengelolaan lingkungan yang baik, mengelola sampah. Kan lingkungan kita kan di pasar. Iya. Itu juga bisa menginspirasi pihak luar juga ya Bu ya. Saya yakin dapat membentuk pelajar yang berjiwa peduli lingkungan hidup. Oke. Mengembangkan potensi murid secara optimal. Ya. Kita sebagai warga sekolah yang yakin bahwa kita bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Hampir semuanya merasa yakin bahwa kita seorang pendidik bisa menjadi inspirasi untuk siswa dan mungkin teman sejawat dan sebagainya. Kemudian juga memberikan potensi atau mengembangkan potensi siswanya sesuai dengan karakter dan ini apa Pak Danang tadi kompetensinya. Kemudian kita saya paham bahwa keteladanan itu penting ya. Kemudian sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Guru sebagai fasilitator, sekolah sebagai tempat belajar dan bermain. Paham bahwa sekolah adalah lingkungan kedua bagi siswa. Lingkungan pertama tetap keluarga. Ya, Pak Danang ya. Paham bahwa di dalam membimbing peserta didik harus penuh kesabaran karena beraneka ragam karakter. Nah ini seharusnya kita pada saat mengajar itu disesuaikan dengan minat dan bakat siswanya di kelas. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Jum. Tapi walaupun sangat sulit, seharusnya kita sebagai guru mampu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru mempunyai peranan yang besar dan penting dalam KPM. Ya, kita sebagai pemimpin pembelajaran, jadi harusnya bisa memimpin anak-anak dalam saat pembelajaran. Dari semua ini, nanti saya akan merangkum, semuanya hampir sama, dari mimpi, percaya, mengutamakan, dan sebagainya. Kita langsung ke visi kita. Nah, visi SDN Kandangan 1 adalah unggul dalam iptek, prestasi, berwawasan global, berbudaya lingkungan hidup, dan berliterasi, memiliki literasi. Kira-kira dari sini tadi yang jenengan inginkan di suatu saat itu ada, kata-kata yang sudah ada di visi ini, ada enggak di sini ya? Kita lihat, imtak, iman dan takwa. Sebagian besar tadi sudah banyak yang mementingkan atau memimpikan bahwa siswa kita memiliki keimanan dan ketakwaan. Ya, ini berakhlak mulia bagian dari itu. Berarti ada ya Bapak Ibu yang dari visi kita. Akhlak yang baik sebagian besar ada. Iptek, tadi ada yang menyinggung iptek bahwa siswa memiliki keahlian dalam
informatika, ya. Ini pelajar mahir IT yang diinginkan seperti itu, berarti divisi kita itu ada Bapak Ibu Sudan. Nah, ini mahir IT ada, kemudian unggul dalam prestasi. Kira-kira ada nggak ya yang menyatakan bahwa, nah Pak Danang, sesuai dengan kompetensinya Pak Danang. Ini ya. Terus ada yang, tadi ada kok yang cerdas. Nah, ini sesuai dengan prestasi. Kemudian berwawasan global. Ada nggak tadi kata-kata berwawasan global? Ada. Ini siapa yang nulis? Pak Ali kah? Bu Buin. Coba Pak Suyut. Oke, Pak Suyut. Pak Suyut, apakah hafal sudah visi kandangan 1? Berwawasan global sudah ada. Berbudaya lingkungan pasti ada, soalnya tadi kita banyak menyinggung tentang berbudaya lingkungan hidupnya. Kemudian dan literasi, sepertinya ini tadi yang tidak ada sama sekali. Yang belum ada itu adalah literasi. Iya, literasi belum ada, sama yang toleransi atau sekolah kita yang sebagai sekolah inklusif ya Bu. PR Pak Ali sebagai tim kurikulum. Ini sepertinya literasi dan toleransi kita sebagai sekolah yang inklusif tadi, jadi sepertinya itu yang perlu ditambahkan atau ya kalau perbedaan individu ada Bu, cuma kan belum terwujud di visi kita. Iya, seharusnya itu ada kata kerjanya. Kata kerja yang dipakai bisa mewujudkan atau membentuk. Nah, iya. Jadi sebaiknya ada kata kerjanya di bagian dari visi kita. Kalau dari kata mewujudkan atau membentuk itu mending mana Bapak Ibu? Mewujudkan. Iya, seperti itu. Karena yang visi kita kan mengutamakan siswanya. Iya, visi kita terhadap siswanya. Menunggu rapat selanjutnya Pak Ali nggih. Harus bagaimana Pak Ali? Apa langsung dirubah hari ini atau bagaimana? Nah, apakah visi sudah selaras? Kira-kira tadi itu hampir semuanya selaras ya Pak Ali? Apakah sudah? Nah, ya, kesimpulan diskusi visi sekolah kita, apakah sudah selaras atau belum? Sudah ya? Berarti nanti saya tuliskan bahwa visi kita ini sudah selaras. Perlu ada penambahan. Cukup selaras Pak Danang. Visi sekolah kita. Visi sudah selaras, namun diperlukan, karena kita sudah membahas visi sekolah kita yang diperlukan untuk menambahkan tadi kata kerja dan sebagainya, dan dapat disimpulkan bahwa visi kita sesuai dengan prakarsa perubahan yang jenengan inginkan, murid yang seperti apa itu tadi, sesuai dengan kalimat rumpangnya itu sebagian besar sudah ada indikatornya, tinggal kita memang kekurangan menambahkan yang tadi sesuai dengan yang jenengan inginkan, perbedaan atau menghargai perbedaan yang sudah ada di sekolah kita, multikultural yang ada, selain karakter juga budaya yang ada di sekolah kita, itu perlu ditambahkan untuk visi kita. Kemudian kita ke selanjutnya, ini adalah inisiatif yang dilakukan untuk mencerminkan visi. Sikap yang bagaimana yang sesuai dengan visi kita untuk perilaku gurunya, seharusnya bagaimana yang disesuaikan dengan visi kita itu tadi. Monggo, saya terima pendapatnya, saya yang menulis. Ada yang mau menyampaikan, kita sebagai guru itu harus bersikap seperti apa? Monggo Bu Win. Itu sebelum mengajari, guru harus jadi Teladan. Sebelum memberi pengajaran ke anak, lihat dulu dirinya. Oh, berarti teladan ya Bu ya. Oke, kita ambil kata teladannya. Kita harus bersikap atau menjadi seorang teladan yang baik. Oke, sekarang monggo
Yang selanjutnya Motivator. motivator. Seperti Pak siapa motivator ya Pak? Motivator. Motivator dalam bentuk apa ini Pak? Ke siapa? Apakah hanya ke muridnya saja atau ke seluruh warga sekolah? Nggih. Di seluruh sekolah. Guru aja lo Pak, guru aja lo. Motivator. Oke, kita sebagai motivator atau pendukung, pendorong yang baik selain kepada anak-anak di saat pembelajaran dan di luar pembelajaran, kita juga seharusnya sebagai motivator untuk teman-teman sejawat. Nggih. Kemudian selanjutnya apa? Buju monggo. Bu ini? Fasilitator. Oh, coba sekarang ini lanjut ke sikap sesuai dengan visi perilaku siswa yang kita inginkan apa? Monggo. Satu, sopan. Sopan. Oke, sopan. Tanggung jawab, disiplin. Sopan, tanggung jawab. Enggak apa-apa, Pak. Saya masih bisa. Ya, toleransi. Ini apa tadi? Disiplin. Disiplin. Oke, seperti itu ya. Untuk sementara kita tampung yang seperti itu dulu. Kemudian yang terakhir ini adalah sikap visi perilaku wali murid. Nah, kita menginginkan wali murid yang seperti apa? Peduli. Oke, apa lagi? Bisa bekerja sama. Bisa berkolaborasi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan siang hari ini tentang merumuskan visi sekolah berjalan dengan baik, lancar, dan penuh dengan semangat dari Bapak dan Ibu Guru SDN Kandangan 1. Perlu saya garis bawahi tentang rumusan visi yang sudah kita bahas tadi. Saya akan merangkum sebagian besar dari apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita tuangkan selama 2 jam tadi. Dari visi yang sudah ada di sekolah kita, ternyata selaras dengan apa yang sudah kita impikan, apa yang sudah kita yakini sebagai seorang pendidik, apa yang kita impikan sebagai murid, apa yang kita inginkan di masa depan dan sebagainya. Hal itu sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dan kita juga sudah membahas tentang sikap siswa, sikap guru, dan sikap wali murid yang sesuai dengan visi sekolah kita. Kita juga sudah menentukan kegiatan praktisi komunitas yang akan kita bentuk di sekolah kita untuk menghidupkan semangat atau memberikan pembelajaran refleksi, kemudian juga bisa merekatkan kolaborasi antara kita teman sejawat agar lebih bekerja sama. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir di sini khususnya, dan bisa nantinya bermanfaat bagi teman-teman di seluruh teman-teman pendidik atau tenaga pendidikan yang ada di Kandangan 1 dan juga di sekitarnya, terutama bagi anak-anak kita sebagai aset bangsa yang memiliki keunikan tersendiri. Saya akhiri kegiatan siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.